Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi seputar cara membuat media tanam sayuran, yaitu seperti cabai, tomat, dan lain sebagainya. Media tanam yang bagus itu seperti apa dan cara membuatnya itu bagaimana. Di sini saya akan berikan informasinya. Yang pertama perlu kita siapkan adalah tanah sebagai bahan pokoknya, dan yang kedua pasir. Kita juga bisa gunakan pasir sebagai campuran. Yang ketiga adalah sekam bakar. Kita pakai sekam bakar ini ya. Setelah sekam bakar, kita juga tambahkan kotoran kambing. Ini sebagai pupuk alaminya. Lalu kita aduk-aduk, kita jadikan satu, kita campur rata ya. Cara membuatnya itu kita campur rata. Setelah semua tercampur, diamkan selama 3 atau 4 hari sembari disirami. Fungsinya adalah agar semuanya itu terikat dan tercampur sempurna. Setelah itu baru kita mulai penyemaian. Kita bisa penyemaian itu yaitu penanaman benih cabai atau tomat. Contohnya seperti ini adalah contoh biji cabai yang sudah tumbuh, yang 1 minggu yang lalu telah disemai di sini. Dari biji dia sudah tumbuh menjadi batang cabai seperti ini ya. Dia baru memiliki 2 daun. Nanti setelah dia berumur 2 minggu, saya ada contoh umur yang 2 minggu, pohon cabai umur 2 minggu itu, baru kita pindah ke media tanamnya. Contohnya seperti ini yang sudah berumur 2 minggu dan sudah bisa dipindah. Ini bibit cabai yang sudah berumur 2 minggu dan bisa dipindah di media tanam yang kita buat tadi. Kita pindah satu persatu. Satu polybag, polybagnya ukuran 15 kali 15 diameternya, 15 cm kali 15 cm. Kita pindahkan ke sini satu persatu dengan media tanam yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah dia berumur 1 bulan, baru kita pindah ke media tanam. Bisa kita pindah ke tanah. Itu kita pindah ke tanah berikut dengan tanahnya ya. Jadi kita cabut saja ini plastiknya, kita cabut, kita buang. Tanahnya ini kita buat lubang di tanah, lalu tanahnya ini kita masukkan, lalu kita kubur. Jadi nutrisi yang sudah kita persiapkan dari awal itu nanti dia bisa menunjang ketika dia dipindah di tanah. Contohnya seperti ini. Ini adalah tanaman cabai yang awal mulanya di polybag, kemudian dipindah ke tanah. Nah, ini maksud saya, kita buat lubang di sini seperti ini. Nah, ini di bawahnya ini dia masih tanah bawaan dari polybag tadi ya. Jadi tanah itu kita kubur bersama dengan tanah yang baru. Jadi kita timbun dengan tanah yang baru. Nah, ini media tanamnya. Terlihat di sini. Nah, ini adalah media tanam yang kita buat ketika dia di polybag, dan ketika dipindah ke tanah dia
diikut sertakan. Jadi jangan hanya pohonnya yang kita pindah ke tanah, kita cabut seperti itu, jangan, tapi langsung saja kita buat lubang seukuran polybag tadi, kemudian polybagnya kita buang, tanahnya kita masukkan ke dalam lubang sini, kemudian kubur dengan tanah yang sudah kita persiapkan atau di lahan yang sudah kita siapkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, nanti jadi ketika dia setelah ditanam, dia tidak akan layu dan tidak akan kekurangan nutrisi. Nah, contohnya seperti ini. Ini cabenya sangat gemuk sekali karena nutrisinya tercukupi dari awal. Dan ini contoh untuk tanaman tomatnya, sama saja seperti tadi. Kalau ini adalah puradan ya. Puradan itu untuk membasmi hama yang ada di tanah ya. Ini sama saja. Ini juga media tanamnya saya pindahkan ke dalam lubang sini. Berikut dengan pohon tomatnya ya, bisa kita lihat itu media tanamnya. Jadi tanah yang asli adalah tanah warna merah dan ini adalah tanah media tanamnya. Nah, ini pohonnya tidak akan kekurangan nutrisi di sini karena kita sudah mencukupinya dari awal. Jadi nutrisi itu bisa tercukupi. Ini contoh pohon tomatnya ya. Jika kita ingin pindahkan ke polybag yang besar seperti ini contohnya ya. Nah, ini di polybag yang besar, media tanamnya pun sama, kita pakai sekam bakar, pakai pasir, pakai tanah. Jadi dia kalau di polybag seperti ini dia akan tumbuh lebih bagus. Kalau ini untuk yang tidak punya lahan bisa seperti ini, pakai cara ini. Ini contoh media tanamnya ya, sekam bakar, pasir, tanah, kotoran kambing, bisa juga pakai kotoran ayam. Nah, ini adalah tanaman cabai yang barusan kemarin saya pindahkan, dan ini sudah terlihat sangat subur-subur sekali. Ini nanti ketika umur 1 bulan baru saya pindahkan ke tanah juga. Nah, ini media tanamnya ya, cukup sederhana media tanam ini, bisa kita gunakan bahan-bahan yang murah saja. Nah, jika ingin digunakan pupuk tambahan juga bisa, namun setelah dipindah ke tanah kira-kira pertumbuhannya agak lambat, baru ditambahkan pupuk ya. Kita bisa gunakan NPK atau Dekastar atau pupuk sejenis lainnya, atau bisa kita tambahkan lagi pupuk kandang. Di atasnya kita taburi pupuk kandang lagi ketika ditanam. Jadi seperti itu cara proses penanaman bibit cabai dari awal, dan juga tomat dari mulai penyemaian hingga pemindahan ya. Jadi ini adalah hasil pemindahan dari polybag ke tanah. Ini saya pindahkan sudah selama kurang lebih 2 minggu dia sudah dari polybag dipindah ke tanah. Dan ini pohonnya sudah besar-besar ya, tumbuhnya sangat subur, yaitu tadi dengan menggunakan media tanam awalnya itu adalah sekam bakar, kotoran kambing, pasir, dan juga tanah.
Nah, ketika dipindah, plastiknya saja yang dibuang, dan ini di atasnya memang tanah merah, tapi di bawahnya ini adalah tanah-tanah dari bekas media tanamnya tadi. Bisa kita lihat di sini, ini adalah cabai-cabai yang barusan saya pindahkan. Ini belum lama juga. Setelah dipindahkan seperti ini, nanti kita tinggal melakukan perawatan, yaitu pengurangan daun dan juga rantingnya atau cabangnya. Ini ada beberapa yang mati. Ini sepertinya karena dimakan oleh hama ya, hama dari yang hidup di dalam tanah seperti orong-orong dan juga semut. Nah, ini sebagian tomatnya. Ini rata-rata saya tanamnya satu batang dengan jarak 60 atau 50 cm per batangnya. Model penanaman dengan cara seperti ini bisa terbukti sangat efektif dan efisien, karena cabang antar tomat tidak akan berhimpitan atau saling bertabrakan, dan juga tidak akan mengganggu ketika kita panen ya. Jadi kita masih bisa masuk ke selah-selahnya untuk pemanenan. Dan untuk yang di polybag seperti ini, sebenarnya jika ada lahan yang lebih luas, kita tinggal susun saja polybag ini per baris, misalkan 10 baris kali 10 baris gitu. Kalau misal ada lahan yang luas, tapi karena saya tidak memiliki lahan yang luas, ini hanya saya taruh di atas tempat seperti ini ya, di atas meja-meja yang dibuat dari bambu seperti ini. Ini kemarin kan fungsinya agar tidak dirusui oleh ayam, tapi jika sudah besar ayam tidak akan mau. Jadi kalau memang mau dipindah ke tanah, bersama polybagnya saja, jadi tidak usah ditanam ke tanah lagi, tidak usah menggali tanah lalu dipindahkan ke dalam tanah. Cukup taruh di atas tanah dengan posisi masih ada polybagnya seperti ini. Ini saya sudah sering lakukan menggunakan media tanam seperti ini. Ini bisa digunakan berkali-kali ya. Jika dirasa memang pohonnya sudah tidak bisa gemuk lagi menggunakan media ini, cukup tambahkan kotoran kambing atau pupuk kandang lainnya. Jika tidak ada, kita bisa menggunakan pupuk NPK atau menggunakan Dekastar, dan dengan takaran yang secukupnya saja, tidak perlu banyak-banyak. Ini usia kurang dari 2 bulan, tapi dia sudah berbunga, dan sebagian sudah ada yang berbuah, dan kita tinggal tunggu sekitar 1 bulan lagi. Ini sudah mulai bisa dipanen ya, karena tomat itu biasanya dia dalam waktu 40 hari itu memang sudah berbuah, dan bisa dipanen itu sekitar umur 2,5 bulan. Ini jenisnya tomat mawar, berbeda dengan tomat bulat, karena jika tomat bulat pohonnya masih bisa lebih tinggi lagi. Karena ini tomat mawar, jadi memang kontur pohonnya memang hanya setinggi ini. Namun juga bisa lebih tinggi dari ini jika iklim atau cuacanya berbeda, seperti di daerah pegunungan, dia akan jauh berbeda.
karena ini saya berada di daerah Tangerang dan cuacanya cukup panas. Hari ini pun cukup terik sekali, jadi ini sudah dibilang sangat subur ya. Dan ini termasuknya sangat bagus untuk daerah Tangerang, karena kemarin saya mencoba membandingkan dengan tumbuhan yang berada di daerah yang dingin. Ini sudah hampir sama dengan yang tumbuh di daerah yang dingin. Ini sudah semuanya rata, sudah mulai berbunga. Kita tinggal perawatan harian saja, seperti penyiraman dan juga penyemprotan. Jika ingin buahnya lebih banyak lagi, kita bisa menggunakan perangsang buah seperti gandasil untuk gandasil buah ya. Jadi nanti dia bisa tumbuh lebih banyak lagi, buahnya bisa lebih lebat. Ini terlihat seperti tanah merah pada umumnya, namun ini adalah tanah lempung ya. Tanah lempung ini ketika kering dia akan sangat keras, namun ketika curah hujan tinggi dia akan sangat gembur, tanah lempung ini. Jadi untuk yang menanam pohon tomat atau cabai di tanah lempung seperti ini bisa melakukan penyiraman itu setiap hari agar pohon-pohonnya bisa menjadi subur. Dengan lahan seadanya kita bisa bertani, walaupun di daerah perkotaan kita juga masih bisa menanam pohon-pohon seperti ini ya. Ini cabainya yang kemarin juga saya pindahkan sudah mulai berbunga. Sebagian sudah mulai berbunga, sebagian masih mulai bersemi lagi karena gangguan hama. Ada yang mati, biasanya itu dimakan orong-orong atau hewan sejenis lainnya. Namun jika tomat ini saya rasa sangat subur dan sangat jarang hama menyerang tomat ini ya. Karena bisa dilihat dari segi pohonnya, saya bisa menilai hanya beberapa yang tumbuhnya melambat, namun bukan disebabkan oleh hama, tetapi memang terlalu pendek atau kurang dalam kita menanamnya, jadi mungkin akarnya tidak sampai ke bawah. Ini yang ada di polybag. Memang yang ada di polybag ini pertumbuhannya sangat subur karena dia nutrisinya sangat tercukupi. Memang media tanam ini memang sangat cocok ya digunakan untuk menanam sayuran seperti ini. Ini rata-rata tomatnya sudah berbunga dan sudah ada buahnya. Jadi saya simpulkan bahwasanya media tanam ini sangat cocok dan bisa digunakan sebagai alternatif jika tidak memiliki lahan untuk menanam. Kita bisa menanam menggunakan polybag. Dan media tanam ini bisa digunakan beberapa kali, walaupun tanamannya ini
sudah diganti atau berubah menjadi tanaman lain, bukan tomat lagi. Dengan menggunakan media ini, pohon tomat atau cabai ini bisa lebih awet, bisa berbuah berkali-kali, dan juga sangat efektif ya, karena dia bisa sangat lama ya, kisaran sampai 1 tahun pun dia masih berbuah jika kita rutin untuk menyiram dan juga melakukan perawatan daun. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe serta share video ini ke teman-teman penghobi tanaman lainnya, agar bagi yang belum tahu bisa melakukan dan juga mengembangkan keahliannya agar berhasil dengan cara mengikuti tutorial atau langkah-langkah yang telah saya berikan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.